Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Intan Nur Ramadhani. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai luas segitiga. Luas segitiga ini masih ada hubungannya dengan aturan sin dan cos yang kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Tetapi luas segitiga kali ini itu adalah yang akan kita pelajari ada 3 kondisi. Apa sajakah itu? Langsung saja kita ke materinya. Luas segitiga, rumus dasar yang sudah kalian ketahui itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Tetapi di sini kita akan mempelajari mencari luas segitiga jika diketahui rusuk dan sudut. Ya, jadi ada 3 kondisi. Yang pertama adalah jika diketahui 2 rusuk dan 1 sudut atau disingkat RRS, artinya rusuk-rusuk sudut. Langsung saja, misalkan ada gambar segitiga ABC. Di depan sudut A ada rusuk A kecil, depan sudut B ada rusuk B kecil, depan sudut C ada rusuk C kecil. Maka rumusnya seperti apa? Nah, maka untuk mencari luas segitiga ABC-nya, jika diketahui 2 rusuk dan 1 sudut, kita bisa pakai rumus di antara 3 ini. Ya, misalnya yang pertama, itu ada setengah BC dikali sin A. Nah, sekarang kita lihat. Setengah BC artinya jika diketahui rusuk B dan rusuk C, kita lihat rusuk B dan C itu mengapit sudut A. Ya, maka kita bisa mencari luas segitiganya dengan mengalihkan setengah dikali B kecil, C kecil, dan sudut A. Jadi perlu diperhatikan di sini adalah rusuk ini itu mengapit sudut apa? Mengapit sudut A. Maka kalian harus mengalihkan BC dengan sin A. Boleh tidak misalnya BC dikali sin C? Tidak bisa. Ya, tidak bisa karena BC itu mengapit sudut A. Maka dia rumusnya harus pakai yang atas, BC sin A. Bagaimana jika sudut A-nya belum diketahui di soal? Maka harus kita cari dulu sudut A-nya. Ya, karena BC ini mengapit sudut A, maka harus dikalikan dengan sin A atau sudut yang diapit oleh kedua rusuk yang diketahui pada soal. Sekarang kita lanjut, bagaimana jika di soal diketahui adalah rusuk A kecil, ya, dan rusuk C kecil. Kita lihat ya, lihat yang berwarna hijau. Misalnya di soal diketahui A kecil dan C kecil. Kita lihat A kecil dan C kecil ini mengapit sudut B, ya, mengapit sudut B. Maka kita kalikan dengan AC kali sin B atau setengah AC sin B. Jadi AC ini dikalikannya dengan sudut B atau sin B. Kenapa? Karena A dan C itu mengapitnya sudut B. Ya, boleh tidak jika diketahui di soal itu rusuk A, rusuk C, kemudian sudut A. Nah, kita harus cari dulu sudut B-nya. Baru kita bisa cari luas segitiganya dengan mengalihkan setengah AC dikali sin B. Jadi harus dengan sudut yang diapit oleh kedua rusuk, ya. Sama juga jika misalnya di soal diketahui A kecil dan B kecil, ya. A kecil dan B kecil di sini digambar terlihat ya, A kecil B kecil mengapitnya sudut C. Ya, jadi selalu ABC ya. Lihat ABC, ABC, ABC ya. Nah, misalnya rusuk A kecil dan rusuk B kecil itu mengapitnya sudut C, maka harus dikalikan dengan sin C. Atau rumusnya adalah AB sin C. Seperti itu. Jadi harus dikalikan dengan sudut yang diapit oleh kedua rusuk, ya. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal nomor 1 tentang 2 rusuk dan 1 sudut. Misalkan
Tentukan luas segitiga ABC apabila diketahui sudut A 30 derajat, B kecilnya 4 cm, dan C kecilnya 18 cm. Kita cari luas segitiganya. Di sini diketahui B kecil dan C kecil. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa di sini B kecil dan C kecil pasti mengapit sudut A. Nah, di sini di soal sudah diketahui nih sudut A-nya, maka bisa kita langsung masukkan ke rumusnya. Ya, luas segitiga ABC sama dengan setengah kali BC kali sin A. Sama dengan setengah dikali B kecilnya adalah 4 ya. C kecilnya adalah 18, sin A-nya sudut A-nya adalah 30, maka di sini sin 30. Langsung bisa kita cari ya. Setengah kali 4 kali 18 kali sin 30 adalah setengah ya, atau 1/2. Di sini bisa kita bagi dengan 2. Nah, di sini bisa kita coret juga 2-nya ya. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 18 cm persegi. Seperti itu. Bagaimana dengan kondisi kedua? Langsung saja kita ke kondisi kedua. Oh iya, di sini ada latihan luas segitiga terlebih dahulu. Kalian bisa mengerjakan soal latihan ini ya. Silahkan dikerjakan di buku kalian masing-masing ya. Nanti jika ada yang memerlukan pembahasan, tinggal kirim pertanyaan ke saya. Nah, langsung kita lanjut ke kondisi yang kedua ya. Kondisi yang kedua adalah jika diketahui dua sudut dan satu rusuk. Nah, sekarang jika diketahui dua sudutnya dan satu rusuknya. Nah, sama gambarnya seperti tadi ya, depan sudut A adalah A kecil ya. Depan sudut B adalah B kecil, depan sudut C adalah C kecil. Nah, langsung saja. Maka luas segitiga ABC jika diketahui satu rusuk dan dua sudut ada 3 ya. Kita bisa pilih salah satu tergantung apa yang diketahui pada soal. Misalkan langsung saja di sini jika diketahuinya A kecil di soal. Kita lihat, misalnya diketahui satu rusuk A kecil di soal. Kita lihat A kecil ini sudut kanan kirinya yang dikalikan, ya, sudut kanan kirinya. Di sini A kecil sudut kanan kirinya adalah sudut B, ya, dan sudut C. Gitu. Maka kita gunakan rumus yang pertama jika diketahui A kecil. Maka A kecil kuadrat dikali sin B dikali sin C per 2 kali sin B tambah C. Seperti itu. Tapi bagaimana jika di soal diketahui adalah B kecil? Kita lihat B kecil, sudut kanan kirinya adalah sudut A dan sudut C. Maka dikalikannya sama sin A dan sin C. Ya, yang kita lihat adalah sudut yang ada di kanan kirinya. Ibu ulangi, jadi di sini rusuk B ini sudut kanan kirinya adalah sudut A dan sudut C, maka kita gunakan yang kedua ini. B kuadrat dikalikan sin A dikali sin C per 2 sin A tambah C. Ini di dalam kurung ya. Nah, bagaimana jika di soal diketahui C kecil? Ya, C kecil. Ada soal diketahui C kecil. Kita lihat sudut di kanan kirinya adalah sudut A, ya, sudut A dan sudut B, atau sudut A dan sudut B ya, sudut A dan sudut B. Maka kita gunakan yang ketiga, C kecil kuadrat dikali sin A dikali sin B per 2 kali sin A ditambah B. Ini di dalam kurung di bawahnya. Gitu ya, jadi dikalikan sudut yang ada pada kanan kirinya. Baik, kita langsung saja ke contoh soal agar lebih mengerti. Ya, ini adalah contoh soalnya ya. Tentukan luas segitiga ABC apabila diketahui sudut B 60 derajat, sudut C 30 derajat, dan A kecil adalah 8 cm. Nah, di sini diketahui A kecil.
Tadi yang sudah saya jelaskan, A kecil itu sudut di kanan kirinya adalah sudut B dan sudut C. Sudah diketahui di soal, maka kita bisa langsung masukkan ke rumusnya. Ya, luas segitiga ABC berarti yang diketahui A kecil ya, A kecil kuadrat dikali sin B kali sin C per 2 sin B tambah C di dalam kurung B tambah C-nya. Ya, karena semua sudah diketahui di soal, kita langsung masukkan angkanya saja. A kecilnya 8 kuadrat. A kecilnya 8 ya, kita masukkan ke rumus jadi 8 kuadrat. Dikali sin B, sudut B-nya 60 berarti sin 60. Dikali sin C, sudut C-nya 30 berarti dikali sin 30 per 2 kali sin B tambah C. Sudut B-nya 60, sudut C-nya 30. Jangan lupa ini harus di dalam kurung dulu ya. Artinya ini ditambahkan dulu baru kita ubah ke sin. Baru kita hitung, 8 kuadrat adalah 64, sin 60 adalah setengah akar 3, ya di sini 60 setengah akar 3, sedangkan sin 30 adalah setengah. Nah, per 2 kali sin 90, kenapa? Karena yang tadi saya bilang, yang di dalam kurung ini ditambahkan dulu, 60 tambah 30 adalah 90, maka cari sin 90-nya. Kita lanjut, ini bisa kita hitung jadi seperempat. Kenapa? Karena setengah dikali setengah itu seperempat ya. Maka saya tulis di sini 64 kali seperempat akar 3 per 2 kali 1. Kenapa di sini 1? Karena sin 90 nilainya adalah 1. Kita selesaikan. 64 bisa dibagi 4 ya. 64 dibagi 4 adalah 16. 2 kali 1 adalah 2. 16 bagi 2 adalah 8 akar 3 cm persegi. Ya, jadi ini adalah contoh soal jika diketahui dua sudut dan satu rusuk. Nah, berikut ini adalah latihan soal yang bisa kalian kerjakan sendiri. Ya, nanti kalau sudah dikerjakan, kita lanjut ke kondisi ketiga. Ya, kondisi ketiga adalah jika diketahui ketiga rusuknya atau disingkat RRR atau rusuk ya. Nah, langsung saja gambarnya sama ya. Depan sudut A adalah A kecil, depan sudut B adalah B kecil, depan sudut C adalah C kecil. Jika diketahui ketiga rusuknya, maka kita bisa gunakan rumus ini untuk mencari ruas segitiganya, yaitu akar dikali S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Dengan S itu adalah setengah dikali keliling segitiga. Ya, jadi S itu adalah setengah kali keliling segitiga. Jadi cari dulu S-nya, baru kita masukkan ke rumus luas segitiga yang akar ini. Langsung saja kita ke contoh soal. Ya, contoh soalnya adalah seperti ini, bisa kalian lihat. Tentukan luas segitiga ABC apabila diketahui rusuk A-nya 8, rusuk B-nya 7, dan rusuk C-nya 5. Ya. Nah, di sini yang diketahui ketiga rusuknya, maka kita bisa gunakan rumus yang tadi, yaitu kita cari dulu S-nya. S itu adalah setengah kali keliling segitiga, yaitu setengah dikali A tambah B tambah C. Kita tinggal masukkan angkanya. Setengah dikali A-nya 8, B-nya 7, dan C-nya 5. Maka kita dapat setengah dikali 20. Ya, karena 8 tambah 7 tambah 5 adalah 20. Setengah kali 20 adalah 10. Jika sudah, baru kita masukkan ke rumus luas segitiganya, yaitu akar S dikali S min A kali S min B kali S min C. Sama dengan akar, S-nya kita dapatkan tadi adalah 10 ya, maka 10 dikali 10 ya. A kecilnya adalah 8 diketahui di soal. S-nya tadi 10 ya, berarti 10 dikurang B kecil, dikurang rusuk B-nya adalah 7 dikali S lagi, berarti 10 dikurang C kecil, rusuk C-nya adalah 5. Tinggal kita hitung ya. Cara menghitungnya adalah
10 dikali 10 dikurang 8 dihitung dulu 2, 10 dikurang 7 3, 10 dikurang 5 5. Tinggal kita kalikan. Nah, di sini 10 kali 2 kali 3 kali 5 adalah akar 300. Akar 300 ini bisa kita sederhanakan atau kita bagi dengan bilangan kuadrat, ya. Agar bisa sederhana bentuk akarnya, jadi kita bagi sama 100. Ya, 300 ini sama saja 100 kali 3. Bentar. Jadi 300 ini sama saja dengan 100 dikali 3. Nah, akar 100 bisa kita keluarkan jadi 10, ya. Jadi jawabannya adalah 10 akar 3 cm persegi. Seperti itu. Baik anak-anak, ini adalah contoh soal luas segitiga. Ini kalau kalian mau mengerjakan latihan tentang tiga rusuknya. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.